warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Haikal Najib dengan NIM 1245010122. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Kawasan. Materi yang saya sampaikan hari ini bersumber dari buku studi Kawasan Dunia Islam karya Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat. Hari ini kita akan mengulas sejarah Islam di Afrika Barat antara abad ke-10 hingga abad ke-16. Kawasan ini pernah menjadi pusat peradaban yang makmur di bawah 3 imperium besar, yaitu Kerajaan Ghana, Kerajaan Mali, dan Kerajaan Songhai. Berbeda dengan kawasan lain, Islam masuk ke sini secara damai melalui jaringan perdagangan gurun dan para sufi. Untuk memahaminya secara utuh, mari kita bedah melalui 7 unsur kebudayaan universal secara langsung dan ringkas. Untuk unsur budaya pertama adalah sistem religi. Perkembangan Islam di Afrika Barat bersandar kuat pada mazhab Maliki. Menariknya, hukum fikih ini diselaraskan secara harmonis dengan adat dan tradisi lokal setempat. Sisi spiritualitas masyarakatnya juga digerakkan oleh tarekat sufi, seperti tarekat Qadiriyah dan Tijaniyah, yang menyebarkan ajaran hingga ke pedesaan, mengajarkan akhlak, dan menjadi penengah sosial. Hal ini membuat Islam menyatu erat dengan tradisi lokal selama lebih dari 1000 tahun. Unsur kedua adalah sistem kemasyarakatan. Populasi Afrika Barat sangat besar dan terbagi ke dalam beberapa kelompok etnis yang beragam. 2 suku terbesar yang memegang peran kunci adalah suku Hausa dan suku Fulani. Suku Hausa terkenal sebagai masyarakat petani dan pedagang tangguh yang aktif berdakwah. Sementara suku Fulani memiliki hierarki sosial yang kaku dan mayoritas merupakan pemeluk Islam homogen di wilayah Sahel. Interaksi antar suku inilah yang memperkuat jalinan sosial dan mendukung stabilitas politik kerajaan. Lalu unsur ketiga adalah sistem pengetahuan. Di masa kerajaan Mali dan Songhai, kota Timbuktu tumbuh menjadi pusat intelektual dunia Islam yang sangat maju. Di kota ini berdiri Universitas Sankore dan berbagai madrasah tempat ribuan penuntut ilmu belajar. Penguasa setempat sangat menghormati ilmu pengetahuan dengan melindungi para sarjana yang datang dari Afrika Utara, sehingga tradisi literasi tumbuh subur di sana. Selanjutnya, unsur keempat adalah bahasa. Seiring meluasnya pengaruh Islam, bahasa Arab diadopsi secara resmi sebagai bahasa literasi, sains, administrasi kerajaan, serta sarana komunikasi para sarjana pedagang di pusat kota. Meski begitu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tetap mempertahankan bahasa lokal mereka, seperti bahasa Cadik yang digunakan oleh suku Hausa. Adapun unsur kelima adalah kesenian. Warisan kesenian yang paling menonjol adalah seni arsitektur material atau gaya Sudano Sahel. Monumen bersejarah seperti Universitas Sankore dan Masjid Agung Jenne dibangun menggunakan arsitektur tanah liat atau lumpur yang sangat khas. Desain ini mencerminkan kreativitas lokal dalam memadukan identitas arsitektur Islam dengan karakteristik alam Afrika Barat. Lalu unsur keenam adalah mata pencaharian atau sistem ekonomi. Perekonomian 3 kerajaan ini bertumpu pada jalur perdagangan Trans-Sahara. 2 komoditas paling legendaris yang dikuasai adalah emas dan garam. Garam saat itu diekstrak dari gurun melalui penguapan air laut hingga penambangan di dasar Danau Purba. Di luar perdagangan kota, mayoritas masyarakat pedesaan hidup di sektor agraris sebagai petani serta peternak musiman. Lalu yang terakhir, unsur ketujuh adalah teknologi dan peralatan. Kemajuan peradaban ini didukung oleh penguasaan teknologi yang adaptif. Di darat, teknologi transportasi karavan unta menjadi kunci utama perdagangan jarak jauh melintasi gurun Sahara. Mereka juga menguasai teknologi ekstraksi garam yang efektif. Sementara untuk jalur air, masyarakat memanfaatkan teknologi navigasi perahu di sepanjang Sungai Niger sebagai urat nadi transportasi massal yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pelabuhan komersial kerajaan. Jadi, untuk kesimpulan pembahasan tadi, yaitu melalui analisis 7 unsur budaya dari buku Dr. Asep Ahmad Hidayat ini, kita bisa melihat bahwa kerajaan Ghana, Mali, dan Songhai berkembang menjadi masyarakat kosmopolitan yang maju, terpelajar, dan makmur secara damai, melintasi perdagangan dan ilmu pengetahuan. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak video tugas UAS ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.